Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat pagi ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Ustadz, pelajaran kita pagi ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Tentang ada orang yang meremehkan dosa. Ya, ada orang yang meremehkan dosa, pemirsa. Baik, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini untuk membuka, mengawali aktivitas kita berusaha untuk mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah walaupun hanya sedikit. Tujuannya dalam rangka untuk mempertebal, memupuk keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Ketika iman sudah bersemayam di dalam hati, seorang mukmin itu akan mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Karena buah daripada iman itu adalah amal soleh. Sebaliknya, kalau orang tidak memiliki iman, akan sangat mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, perbuatan kedurhakaan dan juga pelanggaran. Nah, rupa-rupanya sekarang ini banyak orang yang mudah atau mungkin melihat remeh perbuatan dosa. Ini menyebabkan orang gampang untuk melakukan perbuatan kriminal. Rasa malu sudah mulai hilang, mulai pudar, mulai luntur, karena jauhnya seseorang itu dari Al-Quran. Padahal ilmu itu sebagai pupuk dari iman yang bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Nabi kita bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia melihat dosa-dosa seperti dia berada di bawah tebing, di bawah gunung. Ya khafu an yaqa alaihi, dia takut bahwa gunung tadi akan meruntuhinya, akan jugruki. Sebagaimana kita lihat banyak bencana tanah-tanah longsor yang berada di bawah
gunung atau mungkin tebing. Itu gambaran orang mukmin melihat dosa itu apa. Jadi dosa itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat menakutkan, karena dia ngerti akibatnya ketika dia nanti banyak dosa ya, akan mendapatkan tempat yang buruk, yaitu nanti akan ditempatkan di dalam neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu yakin betul. Barang siapa yang khafif, ringan perbuatan baiknya, alias perbuatan dosanya jauh lebih besar, dia akan ditempatkan di dalam neraka hawiyah. Nah, kita sebagai seorang mukmin harus punya pola pikir, punya keyakinan demikian. Jangan sampai meremehkan dosa sekalipun itu kecil. Dosa kecil kalau dikerjakan berulang-ulang itu juga akan menjadi dosa besar. Apa itu dosa-dosa kecil mungkin yang dianggap remeh, padahal sebetulnya itu perbuatan dosa yang besar. Yaitu kita setiap hari itu pekerjaan atau perbuatan yang paling banyak kita lakukan itu adalah berbicara. Dalam pembicaraan kadang atau mungkin sering orang itu berbuat dosa. Dengan cara apa? Berbohong. Dengan cara berdusta. Maka Nabi mewanti-wanti ya, supaya orang mukmin itu takut akan perbuatan dusta tadi. Wa iyyakum wal kadziba. Hati-hati, jagalah dirimu dari dusta, baik berupa pekerjaan maupun perbuatan. Jangan sampai karena seringnya kita melakukan perbuatan dusta sampai nanti diberikan label sebagai kadzab, al-kadzab. Jadi orang yang sering berbuat dusta ya. Ini jangan sampai terjadi. Karena dusta itu al-kadzibu ra'su kulli khati'atin. Perbuatan dusta, bohong, menipu, curang itu merupakan pokok pangkal dari perbuatan dosa. Itu dimulai dari bohong tadi. Dan orang sekarang rupa-rupanya banyak melakukan perbuatan bohong, dianggap bahwa itu hal yang sepele. Maka kelanjutan hadisnya disebutkan wa innal fajiro. Sedangkan orang-orang fajir, orang-orang yang sering berbuat kriminal, itu yaro dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya tadi. Itu digambarkan seperti apa? Kadzubabin marra ala anfihi. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya. Faqala bihi hakada. Ketika lalat itu sedang lewat atau hinggap di hidungnya, itu seolah-olah hal yang kecil. Beliau memberikan isyarat faqala bihadhihi. Ya, dengan bahasa kita cuma diginikan aja, itu lalatnya sudah pergi. Itu menganggap dosa itu sesuatu yang kecil. Ini membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan keimanan kita. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa dosa itu sesuatu yang ringan. Harus kita menganggap bahwa setiap orang yang beriman, yang namanya dosa tadi digambarkan seperti orang itu tadi duduk berada di bawah gunung tadi. Jelas gunung-gunung itu akan runtuh. Maka dia akan menjauh, dia akan lari secepatnya. Jangan sampai keruntuhan gunung. Sekarang ini kita banyak dipertontonkan perbuatan-perbuatan kriminal di berita-berita, di televisi, di media sosial, menganggap bahwa dosa itu sesuatu yang kecil.
sesuatu yang remeh sebagaimana lalat yang lewat atau hinggap di hidung kita. Jadi digusah atau dihalo begini saja sudah hilang. Padahal jangan demikian. Harus menganggap seperti hal yang besar sehingga dia berusaha. Takut berusaha untuk menghindari. Karena akibat yang paling besar nanti adalah besok pada hari kiamat. Kalau dosanya banyak, jelas dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, ke dalam narun hamiyah. Jadi api yang panas, api yang mengepung. Dia berada di dalam ruangan dikepung oleh api. Jadinya apa? Ya hancur tubuhnya. Itulah yang kita takutkan. Maka jangan dibiasakan untuk meremehkan dosa-dosa yang kecil, termasuk tadi ghibah misalnya. Itu kan menganggapnya kecil. Padahal di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Ya. Digambarkan seperti apa? Seperti makan bangkai saudaranya yang telah mati. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Maka dijawab fakarih tumuhu, maka kamu akan benci. Harusnya demikian. Bukan malah setiap hari kita melakukan ghibah, ya, membicarakan keburukan orang lain, ya. Padahal diri kita sendiri sebenarnya juga ada keburukan. Toh kalau kita itu keburukan kita dibicarakan orang lain, kita juga tidak suka. Maka yang paling penting pada kesempatan ini bagaimana kita menanamkan pada diri kita masing-masing, jangan meremehkan dosa walaupun itu hanya kecil. Sebab kalau dilakukan bertumpuk-tumpuk berkali-kali sering kita lakukan, nanti akan menjadi dosa yang sangat besar. Ya, sementara itu dulu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini masih bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu ya Ustadz. Dari Pak Tri yang ada di Purwodadi Ustadz. Ustadz, akibat dari apa sehingga orang itu tidak tahu ini dosa atau pahala, ini tauhid atau syirik Ustadz? Mohon tausiahnya. Berarti itu kurangnya pengetahuan tentang agama. Ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya kita menjadi orang yang pintar. Ya. Ughdu aliman. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, supaya ngerti, supaya paham. Kemudian kalau belum tahu ilmu, belum paham, belum mengerti, Nabi melanjutkan au muta'alliman, atau jadilah orang yang mau belajar. Jadi kalau dia tidak tahu ilmu, harusnya mau ada usaha untuk tolabul ilmi. Namanya belajar atau ngaji. Ketika belajar barangkali mungkin belum sempat, au mustami'an. Dia menjadi pendengar yang baik, mendengarkan radio, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah-khutbah yang baik. Itu bisa dilakukan untuk menjadi orang yang berilmu. Kemudian turun lagi, kalau mungkin mendengarkan belum sempat, minimal au muhibban,
menjadi orang yang suka, jangan membenci, jangan menentang. Kan ada sekelompok orang yang sukanya membubarkan pengajian. Nah, itu kan ada, berarti kan dia tidak suka terhadap ilmu itu untuk disebarkan. Maka jangan menjadi fala takumil khomis, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Pinter ya tidak, belajar ya tidak mau, mendengarkan malas, cinta saja tidak punya. Modal yang paling ringan cinta itu tidak punya. Maka menjadi rusak. Hanya banyak pelanggaran, banyak perbuatan dosa. Termasuk materi yang kita bahas tadi, dia meremehkan perbuatan dosa. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, orang, alah saya berbohong cuma dikit aja. Nah, bohong dikit kan tidak apa-apa. Ketika orang itu berdagang, kemudian mengurangi timbangan sedikit, dia bilang sedikit. Ya. Kemudian mengambil uang yang bukan haknya. Lah sekarang dianggap sesuatu yang ringan, yang namanya korupsi. Itu. Ya. Atau dengan bahasa lain, namanya mencuci uang. Nah, uang dicuci ya jadi bersih. Nah, uangnya siapa yang diambil? Kemudian melihat sesuatu yang haram di ponsel, menyebarkan berita yang belum jelas, membuka aib orang lain, menghina di media sosial. Ya. Nah, kadang manusia berkata, nah semua orang juga melakukan. Gitu loh. Maka hal-hal yang seperti itu kadang-kadang orang itu tidak merasa bahwa ini merupakan bahaya yang besar. Ya, karena kurangnya pengetahuan tadi sehingga dia melakukan perbuatan yang ditanyakan tadi, perbuatan syirik, padahal syirik itu kan merupakan kedzaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka perlu kita belajar. Seperti iklan di radio itu ada Yutumina itu loh, ngaji yo. Nah, nanti lama-lama kan akan tahu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Ya, baik. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Ya, dari siapa? Di mana? Bapak Mustafa. Ya, silakan Pak Mustafa dari Oku Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, semoga Ustaz Ghazali bersabar hati, selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas. Mohon tausiahnya Pak Ustaz, yaitu dalam surat Al-Imran, yaitu di ujung surat, yaitu ayat yang ke-200. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diulangi Bapak. Ya, Al-Imran ayat berapa tadi? Ayat 200 Pak Ustaz. 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap jaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang saya tanyakan pada kalimat yang di tengah yaitu Pak Ustadz, dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Mohon tasnya Pak Ustadz, itu saja yang bisa sampaikan pada Ustadz Ghazali pada kesempatan kali ini. Atas ya Ustadz Ghazali saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Pak Mustafa ya, yang ada di Oku. Di surat Al-Imran ayat 200 sebagai penutup dari surat Al-Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperintahkan, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Supaya apa? Isbiru.
bersabarlah kamu semuanya. Wasobiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warobitu, dan tetap bersiap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Maka dari ayat ini, ya, seorang mukmin itu setiap hari harus melakukan perjuangan, ya. Jadi iman itu tidak hanya cukup untuk diyakini, tetapi juga harus dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Dengan kesabaran. Untuk melakukan kebaikan itu juga butuh kesabaran. Sabar dalam melaksanakan taat. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam menghadapi musibah. Ini butuh kesabaran. Dan sabar tadi perlu dikuatkan. Sebagaimana yang ditanyakan tadi. Kuatkanlah, teguhkanlah kesabaranmu. Dan kita juga perlu selalu berwaspada, ya. Waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal yang bisa menjadikan iman kita lemah, itu kita harus waspada, ya. Kita saling berlomba dan menguatkan dalam kesabaran, ya. Jadi ayat ini seolah-olah Allah mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini dibutuhkan orang-orang yang sabar. Atau kita harus berada dalam komunitas orang-orang yang sabar. Ini penting. Orang-orang yang baik. Maka di surat Al-Kahfi ayat 28 itu kan disebutkan wasbir nafsaka. Bersabarlah dirimu. Bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabar bersama-sama dengan orang-orang yang selalu mengharapkan ridha Allah perbuatannya. Dan kita tidak boleh berpaling. Wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari mereka. Dari siapa? Dari orang-orang yang sabar tadi. Jadi sabar itu butuh berjamaah, butuh bareng-bareng, ya. Karena iman itu kadang-kadang sekarang hari ini bisa kuat, tetapi besok bisa menjadi lemah. Maka kita butuh bimbingan, butuh pengawasan orang-orang yang berada di sekitar kita, supaya bisa menasihati, ya. Teman duduk yang baik, lingkungan yang baik itu dibutuhkan, ya. Ini hal-hal yang tadi yang dikatakan dengan istilah wasobiru. Jadi kuatkanlah kesabaranmu. Jadi penjelasannya demikian tadi, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya ya Ustaz, ya. Dari Pak Bambang Sumanto di perwakilan Kuburaya. Ustaz, apakah ada dalil yang menjelaskan bahwa menghindari mudorot itu lebih diprioritaskan lebih dahulu daripada mendahulukan mengambil manfaat? Kalau ada, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, itu termasuk kaidah usul fikih, ya. Jadi ketentuan-ketentuan pokok di dalam syariat agama. Disebutkan bahwa darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kejahatan, mencegah kerusakan, itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu bukan dalil dari Quran, bukan dalil dari hadis, tetapi itu dari kaidah usul fikih. Mereka yang membuat tadi tentu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Dan itu hal-hal yang memang sesuai
tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Kalau kita analogikan, ya, itu seperti di surat Al-Isra ayat 32 itu, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Karena zina itu sesuatu yang dosanya sangat besar, maka mencegah perbuatan yang akan menuju kepada zina itu sudah dilarang. Wala taqrabu, jangan kamu dekat-dekat dengan perbuatan zina, ya, perbuatan yang akan menghantarkan kepada perbuatan zina. Tetapi ada orang yang terbalik, yang dilarang kan takrobu, mendekati. Itu kan namanya orang yang bodoh, ya. Orang yang tidak menggunakan akal. Yang dilarang hanya mendekati. Loh, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Maka dulu pendiri MTA pernah memberikan gambaran, ya. Ada jembatan yang rusak, kemudian diberikan papan yang ya seadanya. Sebelum menyeberang jembatan tadi, ada tulisan becak dilarang masuk. Nah, ini ada truk tronton malah lewat bablas. Lawang becak saja tidak boleh, apalagi truk yang lebih berat bebannya. Ya, maka mencegah kerusakan tadi lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ini dalam rangka kita untuk ikhtiyat, jadi berhati-hati supaya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dosa tadi, termasuk dosa-dosa yang kecil. Ini termasuk tadi yang ditanyakan sebagai kaidah usul fikih tadi. Jadi ketentuan-ketentuan pokok dalam masalah agama tadi. Ya. Ya, baik Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, masih ada kesempatan pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Silahkan. Ya. Mohon minta ada pertanyaan. Ya, sudah masuk tapi suaranya kecil sekali. Silakan. Halo. Oh iya. Bertanya Pak Ustadz. Saya dari Pak Nasrullah di Hanura. Bertanya tentang sholat. Dalam perbedaan sholat berjamaah antara imam membaca dengan jahar ataupun dengan sir, yang seorang makmum masbuk harus atau tidaknya baca doa iftitah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat Coba berjamaah. Bapak agak keras sedikit suaranya, ditambah ya, atau didekatkan lah teleponnya atau. Ya, saya ulangi dari awal. Dalam perbedaan sholat berjamaah antara imam membaca jahar ataupun sir, seorang makmum masbuk, yang masbuk ini ya, harus atau tidaknya baca Al-Fatihah. Yang kedua, sholat berjamaah, imam baca Al-Fatihah dengan jahar, apakah makmum boleh baca dengan alam hati terjemahan Al-Fatihah tersebut? Ketiga, dalam sholat sunat tahajud, apa bisa atau diperkenankan dengan doa baca Quran surat Bani Israil ayat 80 sama 81. Keempat, untuk khusus Ustadz Bojali, benarkah nomor WA-nya ujungnya 008? Terima kasih informasinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah sholat berjamaah. Yang kita pahami tentang masalah sholat berjamaah, apabila imamnya ini membaca jahar, maka sebagai seorang makmum
kita cukup hanya mendengarkan. Jadi bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Dalilnya apa? Di surat An-Nahl ayat 98 itu. Fa iza qara'tal Qur'an wa iza maaf di surat Al-A'raf ya. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan ya, supaya kita diperintahkan untuk mendengarkan ya. Mendengarkan bacaan tadi agar kita mendapatkan rahmat ya. Al-A'raf ayat 204 ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan juga diperhatikan. Kita diam memperhatikan dengan seksama, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga makmum cukup mendengarkan, tidak perlu kita membaca di dalam hati. Nah begitu nanti masuk ke rakaat yang ketiga atau keempat, lah kita karena imamnya bacaannya sir, kita membaca sendiri ya. Membaca bacaan sendiri karena imam bacaannya sir. Kalau bacaannya keras jahar tadi kita cukup mendengarkan sebagai seorang makmum ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga terkait dalam sholat tahajud, apakah boleh dengan membaca doa yang seperti di dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 dan 81? Ya. Kita di dalam sholat pada saat ruku, pada saat sujud, kita dilarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Kita berdoa di surat tadi apa? Bani Israel ayat 80 81 Ustaz. Al-Isra ayat 80 81 ya. Dan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa ya. Kalau itu dibaca sebagai surat setelah Al-Fatihah ya silahkan, boleh. Tetapi jangan dibaca ketika pada saat rukuk atau pada saat sujud. Karena pada saat rukuk, pada saat sujud sudah ada bacaan-bacaan yang tersendiri. Kita diperintahkan untuk bertasbih Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kalau berdoa boleh bebas, tapi jangan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Masih banyak doa-doa yang lain. Kalau tadi dibaca pada saat membaca surat ya silahkan ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Boleh untuk dibaca pada surat ya. Itu pun juga sudah termasuk doa ya. Kemudian yang terakhir tadi ada nomor telepon tadi ya, memang nomornya betul tadi. Yang di belakangnya ada 0008 tadi ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin ditekankan terkait materi Ustaz, silakan. Ya. Baik, pada para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di atas ya, bahwa kita sebagai seorang mukmin yang mendambakan surga, menginginkan keselamatan, itu betul-betul harus memperhatikan, harus mempelajari
petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita paham mana itu perintah, mana itu larangan. Kalau perintah, ya semuanya harus kita kerjakan tanpa harus dipilih-pilih. Kemudian kalau itu semuanya larangan, ya harus kita tinggalkan juga tanpa dipilih-pilih. Jangan sampai kita melanggar kedua-duanya, perintah tidak dikerjakan, malah larangan dikerjakan. Akhirnya jatuh kepada perbuatan dosa yang kadang-kadang tadi kita sampaikan, kita tidak menyadari bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Lah orang yang tidak belajar, dia akan menjadi orang yang tidak paham, tidak mengerti bahwa itu merupakan perbuatan dosa, karena menganggap banyak orang yang melakukan. Nah, dianggap itu hal yang lumrah. Maka kita diingatkan di surat Al-An'am 116 itu, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kita jangan mengikuti umumnya orang. Umumnya orang belum tentu benar, ya. Karena yang benar itu apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kebenaran yang mutlak yang harus kita ketahui. Lah untuk mengetahui, maka tadi Nabi kita memerintahkan untuk uhudu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takumil khamis fatahlik. Ya, itu. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan tausiah pagi ini kita dapat jauh-jauh ya Ustaz dari dosa dan terjauh dari dosa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan. Belum bisa kami bacakan semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan kami bacakan dan dijawab di kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.